Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, oh, oh. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dasar iman. Hey. Oh, 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 oh. Mari katakan, Engkau baik, teramatlah, Engkau
on, sing. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on. Who am I that you are mindful of me? How you hear me when I call. Come on. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, come on. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Come on. And who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Woo! Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on, say, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh, I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. And I'm a friend of God. He calls me friend. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Alright guys, hey happy weekend, selamat beribadah online. It's me Kenneth Hagaiso berbicara di sini dan menyampaikan pesan untuk teman-teman semuanya. So hey, apa kabar? Kalau mungkin hari ini teman-teman nonton di hari Sabtu pas, hey happy stumbling. So kita akan stumble camp, not so stumble guys gitu ya, dan kita akan main di area gereja, main games-games yang ada di camp. It's gonna be amazing one, dan pastinya teman-teman menunggu untuk hari ini. Dan mungkin kalau teman-teman nonton di hari-hari yang selanjutnya, kasih tahu kepada teman-teman kamu bahwa hey, hari Sabtu kemarin itu sangat luar biasa. Kita sama-sama bermain di Stumble Camp. Haleluya. So, hey, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita untuk hari ini. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan. Kami berterima kasih sebelumnya Tuhan. We thank you in advance untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Supaya kami Tuhan diubahkan olehnya Tuhan. Kami memiliki pemahaman, kami memiliki perspektif, kami memiliki pandangan yang baru Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami bersyukur buat pribadi-Mu Tuhan, kasih-Mu, karakter-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur buat segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. So, teman-teman semuanya masih dalam tema bulanan kita, Healthy Relationship with Others gitu ya. Dan hari ini, I'm going to share you guys a message tentang toxic mouth, atau mulut yang toxic, atau mulut yang beracun. Toxic mouth. Ya, toxic mouth ini sangat penting kita pelajari untuk bisa kita memiliki hubungan yang sehat dengan sesama kita. Ya, karena bisa saja hubungan yang tadinya sehat menjadi tidak sehat karena ada omongan-omongan yang toxic di dalam hubungan dengan sesama itu ya. Tadinya mungkin keluarganya menjadi keluarga yang sehat, tapi karena ada omongan-omongan yang menyakitkan, omongan-omongan yang bikin pahit, ya, akhirnya hubungan anak dengan orang tua jadi toksik, jadi tidak sehat, ya. Mungkin tadinya hubungan pertemanan, hubungan sahabat, mungkin tadinya berjalan dengan baik-baik saja, tapi karena ada omongan-omongan yang gak enak, ada omongan-omongan yang nyeleneh, ada omongan-omongan yang bikin sakit hati, akhirnya persahabatan jadi gak enak, ya. Hubungan mungkin pacaran juga gitu ya. Ya kalau ini pacaran sih, kalau ya cowoknya toksik, kalau ceweknya toksik, dari omongan sih menurut Ai mending langsung putusin aja ya. Karena kalau dari pacaran ini mumpung masih ada kesempatan gitu, belum sampai nanti hubungan yang lebih lanjut gitu ya. Dan hey, again, Ai kemarin 2 minggu lalu sharing kan, boys, you are a leader of the relationship. Ya, maka dari itu perkataanmu juga harus perkataan sebagai seorang pemimpin, seorang imam yang membangun hubungan. Dan girls, kalau dapat cowok-cowok juga yang perkataannya toksik, pikirannya toksik, perasaan toksik, pokoknya semuanya toksik, putusin aja. Karena nantinya kamu akan terus semakin sakit seperti snowball gitu ya, semakin besar. Tapi juga di saat yang bersamaan sayangmu semakin besar. Nanti kamu akan bingung sendiri dan kamu akan kayak, gimana nih ya. Dan nanti kalau sudah menikah, kamu gak bisa putus gitu ya, kamu gak bisa cerai, karena pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kudus, pernikahan yang tidak boleh cerai gitu ya. Dan makanya dari sekarang girls, kalau memang dapat cowok yang kurang baik, mendingan langsung diputuskan saja. Amin. So, hey, tapi hari ini kita belajar tentang toxic mouth atau mulut yang beracun. Kita buka dulu dalam Yakobus 3 ayat 4-5. Ya. Ayatnya bilang begini, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak juru kemudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dikatakan lidah nih guys, seperti kayak pengemudi kapal. Kapal yang besar itu ya, bayangkan mungkin kayak seperti kapal Titanic gitu ya. Besar, tapi arah kapal itu ke kanan atau ke kiri dia ditentukan sama kemudinya, ya, kemudi yang seperti bentuknya matahari itu ya, ditentukan sama kemudi itu, ya. Jadi kemudi itu dia menjulur ke bawah gitu ya, ke dalam dasar kapal gitu ya, dan
Dan di bawah dasar kapal itu hanya kecil sekali, seperti kayak papan balok kayu begitu ya. Jadi kalau kita belok kanan, ya papan balok kayu itu belok kanan gitu ya. Dan itu akan menentukan kapal untuk belok gitu ya. Kalau misalnya kita belok ke kiri ya, nanti kapal balok kayunya itu juga mengikuti begitu ya, dan kapal akan mengikuti arah-arah sesuai dengan kemudinya gitu ya. Dan itu hanya bayangkan kapal yang besar hanya dikendarai dengan satu balok kayu yang kecil di bawah kapal tersebut. Nah, sama seperti lidah, guys. Lidah kita ini juga ada bagian paling kecil di dalam tubuh. Ya, bagian yang kecil sebenarnya, bagian yang tidak terlihat sebenarnya, tapi bahaya sekali ya. Tubuh kita yang besar ini, kehidupan kita yang seperti ini dikendalikan sama lidah kita yang kecil ya. Kalau kita ada salah ngomong sedikit ya, itu akan merusak hubungan kita dengan sesama kita. Kalau kita ada ya nyeleneh sedikit ya, ngomong yang bikin sakit hati sedikit, ngomong yang tidak sedikit, itu akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya hati-hati ya, hati-hati menggunakan lidah kita. Lidah kita itu katanya seperti kemudi daripada kehidupan kita. Ya, lidah kita itu adalah seperti membawa kita kemana kita mau pergi. Omongan kita ini itu seperti membawa kita kemana kita mau pergi. Makanya hati-hati dalam berbicara. Ya, tapi kabar baiknya adalah kalau lidah itu seperti kemudi dalam kehidupan kita, maka kita adalah kaptennya. Perhatikan ini baik. Kalau lidah adalah kemudi daripada kehidupan kita, maka kita ini adalah kaptennya. Kita yang bisa menentukan lidah kita mau ke kiri atau mau ke kanan. Kita yang bisa menentukan lidah kita untuk berkata yang benar. Kita bisa menentukan lidah kita untuk berkata yang positif. Kita bisa menentukan lidah kita untuk berkata firman Tuhan, berkata yang baik, berkata yang pokoknya luar biasa dan tidak berkata yang toksik. Kita mempunyai pilihan, kita mempunyai kuasa, kita mempunyai otoritas atas lidah kita. Karena lidah itu adalah kemudi, tetapi kita adalah kaptennya. Kita yang menentukan kita mau hidup kemana. Kita yang menentukan arah kehidupan kita. Kita yang menentukan tujuan kehidupan kita dari lidah kita. Amin. Makanya hari ini kita sama-sama mau belajar nih, supaya lidah kita, mulut kita tidak menjadi toksik dan pastinya akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi hari ini saya akan sharing 2 ciri toxic mouth ya, apa-apa aja toxic mouth itu dan bagaimana caranya untuk bisa bertobat dari toxic mouth ini ya. Jadi saya akan sharing 2 cirinya dan 2 caranya untuk mengatasi toxic mouth ini. Amin. So, mari sama-sama kita belajar ya. Yang pertama, ciri toxic mouth itu adalah yang seperti apa? Yang pertama adalah yang suka gosip. Ya, gosip nih, suka gosip. Mulut yang toxic mouth itu suka gosip. Ya, gosip ini kan digosok makin sip, ya kan? Pokoknya semakin diomongin, semakin digosok, semakin sip. Ya kan? Makanya gosip ini, ya ini bahaya ya. Kalau ghosting kan lain lagi. Kalau ghosting kan digosok terus tinggalin, ya kan, ghosting. Tapi hari ini ghosting gitu ya. Kita bahas tentang gosip gitu ya. Iya kan? Nah, gosip ini bahaya nih gitu ya. Dan ini yang membuat hubungan dengan sesama kita jadi hancur karena ada gosip di antara kita. Ini yang membuat hubungan pertemanan jadi hancur karena ada gosip di antara hubungan pertemanan itu. Ini yang menjadi hubungan dengan keluarga juga hancur karena ada gosip di tengah-tengah keluarga itu. Ya, saya menemukan ada satu penjelasan gosip yang paling mudah dimengerti dan saya sangat setuju sekali. Gosip itu adalah apa? Katanya gini. Gosip itu adalah ketika saya mencoba membuat diri saya terlihat lebih hebat dengan menjelekkan orang lain. Saya ulang ya, gosip itu adalah apa? Gosip itu adalah ketika saya mencoba membuat diri saya terlihat lebih hebat dengan menjelekkan orang lain. Itu adalah gosip. Kenapa? Karena dengan kita menjelekkan orang lain itu bukan suatu kebenaran dan belum tentu orang lain itu juga mempunyai kejelekan sama seperti apa yang kita pikir. Dan tujuan akhirnya sangat jahat sekali untuk membanggakan diri kita, untuk memasyurkan nama kita, untuk mencari pembenaran dalam diri kita supaya kita terlihat lebih hebat. Ya, dan kita supaya terlihat lebih hebat itu kita menjelekkan orang-orang lain. Dan itu pasti jelas adalah gosip. Ya, karena yang pertama saja sudah membanggakan diri sudah salah.
ya, yang harusnya dibanggakan dalam diri kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia ada dalam kita. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Makanya yang harus kita boasting, yang harus kita banggakan, itu bukan diri kita lagi, adalah Tuhan Yesus. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Itu bukan saya lagi loh. Ya, itu yang pertama-tama sudah salah kalau kita boasting ourselves. Kita membanggakan diri. Lalu yang kedua yang salah lagi, ketika kita menjelek-jelekkan orang lain, padahal itu informasinya belum valid, padahal itu informasinya belum tentu benar, padahal mungkin sebenarnya orang itu tidak melakukan hal itu, tapi kita menjelek-jelekkan orang itu supaya kita terlihat benar. Itu gosip. Dan itu bahaya sekali. Ya, hubungan bisa rusak karena ini. Hubungan bisa rusak karena bergosip. Ya, kalau kita lagi nongkrong nih, ya, terus kita ketemu sama orang-orang teman-teman kita gitu ya, dan kalau biasanya kan kalau kita nongkrong itu kita ngomongin orang-orang yang gak ada di tongkrongan itu, betul ya, itu sudah gosip. Itu hati-hati ya, kamu hati-hati untuk pergaulan yang seperti ini ya, karena someday ketika kamu gak ikut tongkrongan itu, kamulah yang jadi bahan gosip dari tongkrongan itu, yaitu menjadi healthy, itu tidak menjadi healthy gitu ya, menjadi toxic relationship, itu menjadi toxic pertemanan, itu menjadi toxic hubungan ya. Hati-hati ya. Dan saya mau bilang ini, orang-orang yang suka bergosip ini dalam tongkrongan ya, kamu ketemu tongkrongan ini kamu gosipin orang, kamu dengan tongkrongan ini kamu gosipin orang, terus kamu ketemu tongkrongan ini lagi kamu gosipin orang, hati-hati nih, kamu hanya sedang menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Perhatikan ini baik ya, lidah itu adalah kemudi, betul? Dan kamu sedang menunjukkan kamu sedang mau ke arah mana, kamu sedang menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya ya. Kalau kamu belum berdamai ini dengan lidah kamu, kalau kamu belum berdamai dengan diri kamu, maka perkataan kamu itu pasti akan jahat, nyakitin orang lain, jelek-jelekin orang lain. Tapi hati-hati ini, someday kamu tinggal tunggu waktunya, orang-orang ini yang kamu ngomong, gosipin, itu akan tunggu waktunya kamu, ya kamu akan tunggu waktunya, nanti orang-orang akan tahu bahwa karakter kamu itu yang sebenarnya seperti apa. Ya, tapi kabar baiknya adalah kamu masih bisa bertobat. Ya, kabar baiknya kamu adalah masih bisa minta ampun sama Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan tetap mengasihi kamu. Oleh karena itu, you are the captain of your mouth. You are the captain of your pembicaraan. Kamu adalah kapten daripada apa yang kamu bicarakan. Makanya hati-hati jaga lidah kita. Ya, hati-hati. Dan kita nggak pernah kelihatan hebat dengan menjelekkan orang lain. Ya, kita nggak pernah kelihatan hebat dengan kita merendahkan orang lain. Justru hati-hati, orang yang kita rendahkan, suatu saat dia akan diangkat sama Tuhan. Karena barang siapa yang direndahkan, itu yang ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan dirinya, itu hati-hati akan direndahkan sama Tuhan. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Menurut saya, hati-hati. Ya, makanya untuk orang-orang yang suka digosipin ini juga sabar saja. Karena barang siapa yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Tapi hati-hati juga yang suka menggosipkan orang. Karena barang siapa yang suka meninggikan diri, dia akan direndahkan. Sama-sama katakan amin. Ya, so solusinya apa? Ya, solusinya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Ya, solusinya berdoa dan memuji Tuhan. Ya, ketika mulut kamu ini nggak tahan pengen gosip, ketika mulut kamu ini nggak tahan pengen ngomongin orang, ya, ketika mulut kamu ini mungkin ada perbedaan pendapat, ya, ada tidak kesamaan pemahaman gitu ya, dan mulut kamu pengen bergosip, pengen ngejelekin orang-orang yang beda pendapat sama kamu, pengen ngejelekin orang-orang yang tidak sepaham sama kamu ya, makanya yang harus kita lakukan adalah berdoa dan memuji Tuhan. Ya, dibalik jadinya. Daripada kamu bergosip, mendingan kamu balikkan semua apa yang kamu pengen bicarakan itu sebagai doa dan memuji Tuhan. Yakobus 5:13 bilang begini. Perhatikan ini baik, ini ayat yang sangat bagus banget. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, kalau mungkin hari ini kamu bergosip itu karena kayaknya orang tidak sepaham sama kamu, makanya kamu cari pembenaran diri dengan menjelek-jelekan orang lain, ya, dan kamu rasanya juga kayaknya kamu menderita nih, kamu sebagai korbannya nih. Ingat, jangan bergosip, tapi ayat ini bilang, kalau seorang di antara mereka menderita, baiklah ia berdoa. Mending berdoa, sampaikan kepada Tuhan segala keluh kesah kamu. Mending sampaikan kepada Tuhan apa yang terjadi dalam kondisi kehidupan kamu sekarang ini. Tidak usah jelasin ke orang lain, apalagi untuk menjelek-jelekan orang lain, apalagi untuk membanggakan dirimu sendiri. Itu akan menjadi bahaya. Ya, yang ada hanyalah berdoa kepada Tuhan.
Lalu pun kalau di situasi kebalik, ya kamu sedang bergembira dan kayaknya orang lain adalah orang yang paling rendah di muka bumi karena saya ada orang yang paling tinggi. Saya sedang bahagia-bahagianya, saya sedang high-high-nya, saya sedang luar biasanya. Itu juga jangan merendahkan orang lain. Adalah apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan, menyanyi, bersyukur sama Tuhan. Ya, jadi jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Ya, jangan sekali-kali kita bergosip. Jangan sekali-kali kita membanggakan diri kita untuk kelihatan orang lain lebih jelek daripada kita. Itu adalah gosip. Ya, jadi solusinya adalah berdoa dan memuji Tuhan. Ya, Yakobus 5 ayat 16 juga selanjutnya bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita kan suka ambil ini ayat yang kalimat yang terakhir ini kan, doa orang benar bila doakan dengan wah kuasanya besar gitu kan. Ya tapi kita belum lengkap nih. Ada ayat selanjutnya loh, ada kalimat sebelumnya loh maksud saya. Ya, itu adalah ketika kita saling mengaku dosa kita. Ketika kita saling mendoakan, ya, ketika kita saling berhubungan yang baik, ketika kita saling memiliki healthy relationship, ya, baru loh doa kita itu besar kuasanya. Ya, jadi perhatikan ini baik orang-orang yang suka gosip ya, orang-orang yang mungkin suka memiliki salah paham ya, karena mungkin dan akhirnya kita menjelek-jelekan orang lain karena ketidaksepahaman itu. Ya, makanya hati-hati nih. Mendingan kita saling mengaku saja. Kita ketemu saja dengan orang itu, kita ajak ngobrol daripada kita bergosip. Kita ketemu, kayaknya gue kurang setuju dengan pendapat Lukman. Kayaknya gue kurang setuju dengan poin lo yang kemarin ini, lo ngomong begini, kayak gue kurang setuju. Ya mending kita ngomong jujur baik-baik gitu ya, dan saling confess, saling mendoakan, saling mengaku ya, dan kita sama-sama saling maaf-maafan, dan itu akan lebih healthy ya daripada kita belum jelas juntrungannya, belum jelas hubungannya dengan orang yang tidak salah paham ini, lalu kita ngomongin, gosipin orang ini, dan itu akhirnya nggak akan menjadi baik ya, akhirnya akan malah jadi toxic relationship dan kamu sedang menunjukkan dirimu siapa sebenarnya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ketemu aja orang ngomong ya, berdoa sama dia ya, ajak dia confess, ajak dia saling mengaku, ajak dia berdoa, ajak dia untuk sama-sama memiliki hubungan yang baik kembali ya. Jadi solusinya adalah berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan ketika kita sedang pengen gosip-gosipnya. Amin. Jadi berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, apa itu ciri-ciri toxic mouth? Ya, toxic mouth yang kedua adalah suka bohong. Ya, ini juga bahaya ini. Berapa banyak mulut kita ini suka bohong kepada orang lain. Ya, kita suka cerita-cerita yang tidak ada sebenarnya. Ya, kita suka cerita-cerita fiktif belaka, karangan kita belaka. Ya, mungkin untuk apa itu ya, supaya pembicaranya enak ya. Supaya mungkin pembicaranya masuk ya, supaya mungkin pembicaraan kita itu nggak awkward gitu ya, dan kita bohong akhirnya ya. Tapi ini juga adalah salah ya, makanya kan ada istilah white lies nih ya sekarang kan ya, white lies, kebohongan putih gitu ya. Ya kita berbohong katanya untuk demi kebaikan ya. Mungkin contohnya gitu ya, kayak misalnya hari ini misalnya teman cewek kita gitu ya, hari ini aku cantik gak ya, poni aku baru nih, poni rata, aku cantik gak ya. Terus sebenarnya kita lihat kayaknya kurang nih ya, cuman karena kita ingin melindungi perasaan dia ya, karena kita ingin menjaga perasaan dia, kita akhirnya bilang kayak bagus ya, padahal sebenarnya aneh. Kita bilang oh cantik, padahal sebenarnya aneh. Padahal ini baik, ini bahaya. Karena ketika kita sedang berkata yang bohong ya, walaupun bohongnya untuk kebaikan ya, kita sedang menaruh kepercayaan diri loh kepada orang itu. Ya, kita sedang menaruh kepercayaan diri kepada orang yang kita puji tadi. Ya, maka dia akan merasa, oh berarti gue dengan poni yang rata ini cocok ya. Nanti someday, besok-besok ketika dia ingin potong rambut, dia akan ingat ucapan kita. Oh, poni yang rata itu yang gue dibilang cantik. Poni yang rata itu yang dibilang bagus. Maka besok-besok ketika dia potong rambut, dia akan memotong dengan poni yang rata. So hati-hati ini. Ya, jangan itu white lies ya, tetap bohong. White lies itu tetap bohong. Tidak ada kebohongan untuk kebaikan. Tidak ada kebohongan untuk menjadi putih. Tidak ada kebohongan yang supaya menyenangkan orang. Tidak ada. Hati-hati. Malah yang ada kita sedang menaruh kepercayaan diri kepada orang, dan kepercayaan diri adalah kepercayaan diri yang salah. Jadi hati-hati, jangan suka bohong nih. Ya, hati-hati nih. Ya, jangan suka bohong. Ya, dan bohong itu pastinya Tuhan tidak senang. Lihat ini dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta,
tangan orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Perhatikan ini 6 perkara bahkan 7 perkara yang dibenci sama Tuhan. Hal yang dibenci sama Tuhan. Salah duanya adalah lidah dusta dan seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Ya, dan lihat ini orang yang menyemburkan kebohongan menimbulkan pertengkaran antara saudara-saudaranya. Ya, Amsal 12 ayat 22 juga bilang begini, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, jadi bohong itu adalah suatu keji bagi Tuhan, adalah suatu dosa bagi Tuhan, adalah suatu yang Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan ini baik, masih ada kabar baik buat kita semuanya. Tuhan tidak senang dengan bohong, Tuhan tidak senang dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita dan itu adalah bohong. Tapi perhatikan ini baik, Tuhan masih senang sama kamu sebagai kaptennya. Ya, yang Tuhan pengen ubah, mungkin omongan kita yang bohong itu kita tidak bisa tarik kembali, tapi perhatikan ini baik, Tuhan bisa ubah kitanya sebagai kaptennya. Ya, dan kitanya sebagai kaptennya itu harus juga mau diubahkan sama Tuhan, pikirannya, perasaannya, harus juga memiliki pikiran dan perasaan daripada Tuhan, supaya apa yang keluar daripada perkataannya juga adalah perkataan yang baik dan benar. Ya, ada ayatnya kan, perbendaharaan hati kita ini, ya, itu juga apa yang dikeluarkan oleh mulut kita. Kalau perbendaharaan hati kita baik, maka perkataan kita baik. Kalau perbendaharaan hati kita jahat, maka perkataan kita juga jahat. Ya, makanya yang Tuhan mau ubahkan adalah pribadi kitanya, perasaan kitanya, perbendaharaan hati kitanya, pikiran kitanya, perspektif kita, pandangan kitanya. Ya, Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan sayang sama pribadi yang berdosa. Oleh karena itu cepat berbalik kepada Tuhan, cepat minta ampun, bertobat sama Tuhan. Solusinya apa nih untuk orang-orang yang suka berbohong? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi solusinya adalah jujur aja. Ya, jujur. Ya, daripada untuk berbohong untuk kebaikan orang lain, berbohong untuk menyenangkan orang lain, mendingan jujur. Kalau ada yang tanya gitu ya, gimana aku hari ini cantik atau enggak? Jujur ya, jujur. Tapi mohon maaf, jangan tersinggung. Ini buat kebaikan kamu juga, jujur ya. Kayaknya poni kamu tuh kurang bagus deh. Mendingan kamu poninya ke samping aja. Kayaknya kurang cocok sama kamu. Kayaknya muka kamu kan kotak dan gimana lah gitu ya. Pokoknya kayak kurang cocok. Mending kamu poninya ke samping aja deh. Ya, lebih baik jujur, ngomong. Ya, daripada kita menaruh kepercayaan diri yang salah kepada orang lain. Daripada kita menaruh kebaikan yang salah kepada orang lain. Ya, karena ini kan terus nanti jadi snowball akhirnya dan jadi bohong terus dan akhirnya tidak ada kebenaran di antara kita, tidak ada kebaikan di antara kita. Oleh karena itu, jujur saja. Ya, semua yang adil, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, kita pikirkan dan pasti kita perkatakan juga kepada orang lain. Amin. Jadi hati-hati ya, jangan suka berbohong ya. Jadi daripada berbohong kepada orang lain, mending kita jujur aja kepada orang lain. Mending kita adil kepada orang lain, mending kita benar, mending kita manis kepada orang lain, mending kita mulia kepada orang lain. Itulah yang harus kita pikirkan, rasakan, dan juga tentunya kita perkatakan. Katakan amin. Satu ayat terakhir untuk menutup khotbah kita hari ini. Lukas 6 ayat 44-45 ini seperti yang tadi saya bilang. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, hati-hati. Makanya ini, hati-hati perbendaharaan hati kita cek hari ini. Ya, kalau mungkin masih ada yang jahat, masih ada yang ganjel, masih ada yang kurang baik, kita sama-sama bertobat. Ya, karena kabar baiknya, Tuhan benci dengan gosip, Tuhan benci dengan bohong. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan senang dengan pribadi kamu. Tuhan mengasihi kamu, pribadi yang berdosa. Tuhan mengasihi kamu dan mencari kamu hari ini untuk memiliki kehidupan yang benar, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dan tentunya untuk memiliki perkataan yang lebih baik, untuk memiliki perkataan yang jujur,
untuk memiliki perkataan yang sebenarnya baik, yang mulia, yang manis, yang agung, yang semuanya yang Tuhan impikan dalam kehidupan kamu. Amin. So hari ini sama-sama kita belajar sudah tentang dua hal, toxic mouth, gosip dan bohong. Dan kita juga sudah belajar solusinya. Ya, orang yang suka bergosip, caranya bagaimana? Ya, kamu harus berdoa dan memuji Tuhan saja. Kepada Tuhanlah kamu harus mengadu, dan kepada Tuhan juga kamu harus bersyukur. Ya, daripada kamu ngomongin orang lain, mendingan kamu ngadu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku sedang begini, aku berseru sama kamu ya Tuhan. Juga di lain sisi ketika kamu sedang menang, kamu bersyukur sama Tuhan, dan juga jangan jadinya menjelek-jelekan orang lain. Amin. Yang kedua, kita belajar tentang bohong. Solusinya adalah bagaimana? Ya, berkata yang jujur saja. Ya, semua yang jujur, semua yang adil, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkan itu dan tentunya perkatakan itu. Orang yang perbendaharaan hatinya ini, kalau baik dia akan perkatakan yang baik juga. Tapi hati-hati, orang yang perbendaharaan hatinya masih ada yang ganjel, masih ada yang menyakitkan, masih ada yang sakit, masih ada yang jelek, masih ada yang jahat, dia juga ngomongnya akan sakit, ngomongnya akan jahat. Oleh hal itu hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita minta dikoreksi perbendaharaan hati kita. Kita minta dikoreksi kehidupan kita supaya perkataan kita juga tidak menyakitkan orang lain dan tidak menjadi toksik untuk orang lain. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Lidah kita adalah kemudi, tapi kita adalah kaptennya daripada lidah itu. Mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih firman telah disampaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran yang telah disampaikan. Kami belajar Tuhan, bagaimana kami menahan lidah kami. Kami ingin memiliki mulut yang benar Tuhan. Kami ingin memiliki lidah yang benar Tuhan. Kami ingin memiliki perkataan yang benar Tuhan. Yang jujur, yang adil Tuhan. Supaya Tuhan perkataan kami menjadi berkat orang lain. Dan tidak menjadi perkataan yang toksik. Tidak menjadi perkataan yang menyakitkan untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan sebagai pribadi yang berdosa ini. Kalau mungkin kami ada salah dalam berkata Tuhan. Mungkin kami tidak bisa tarik perkataan kami kembali. Tapi hari ini Tuhan sebagai pribadi yang berdosa ini kami datang kepada Tuhan mengaku jujur Tuhan kepada Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa. Dan kami yakin Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, ubah kami Tuhan, supaya lidah kami menjadi lidah yang penuh dengan berkat, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Lidah kami menjadi lidah yang baik, lidah yang luar biasa, lidah yang manis, lidah yang benar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan teman-teman Eko Genesis ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Happy Sunday. Happy weekend. God bless you all.